ya. 3 hal ini adalah 3 hal yang baik yang akan kita bawa selama proses pembelajaran. Satu bicara, yang lainnya mendengarkan. Sepakat semuanya? Sepakat. Yang kedua, fokus dalam pembelajaran. Sepakat? Sepakat. Oke. Terus menjaga ketenangan. Sepakat? Sepakat. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan bangun prisma limas atau bangun ruang sisi datar, gitu ya. Nah, kalian bisa memperhatikan nih, ternyata aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak banget gitu. Aplikasi itu banyak banget. Yang pertama, ini apa? Bangun apa? Prisma segi 6. Kenapa dikatakan prisma segi 6? Karena alas dan tutupnya segi 6 gitu. Tapi sebenarnya ini adalah bentuk apa sih prisma segi 6? Tapi sebenarnya fungsinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Iya, boleh untuk menyimpan coklat ya, untuk menyimpan coklat, untuk apa namanya tempat bekal gitu ya. Dan kemudian kalau ini apa? Prisma segi 3. Fungsinya untuk apa? Kalau kalian melihat gambarnya? Ya? Kotak kado, boleh ya. Untuk misalkan kalian mau kasih hadiah ke teman spesial gitu, atau mungkin orang tua atau siapapun bisa gunakan kotaknya seperti ini. Dan lalu kalau ini nih, ini juga sama ya, prisma segitiga. Kalau yang ini, prisma segitiga. Karena alasnya bentuknya segitiga. Ini biasanya buat apa ya? Kayak gini. Iya, packaging souvenir ya, satu packaging souvenir. Barangkali di dalamnya itu isinya apa namanya ya barang yang digunakan untuk souvenir, gitu ya, misalkan gelas atau mungkin apapun itu. Lalu yang ini juga sama ya, cuman ini bentuknya apa? 5 segi 4. Kenapa 5 segi 4? Karena alasnya bentuknya segi 4. Terus kalau yang ini, kalian juga bisa memperhatikan biasanya rumah dengan atap yang seperti ini, gitu ya. Seperti ini tuh berarti atapnya bentuknya apa sih? 5 segi 4. Kalian pernah jumpa nggak kayak gini? Di mana? Di mana? Di rumah Kendra. Terus berikutnya yang ini, pastilah ya. Ini bentuknya apa? Kalender ya. Kalender pasti kalian juga sering jumpai. Nah, gampang. Siapa yang bilang gampang? Siap. Oke, siap. Siap. Ini tuh caranya gimana sih cara buatnya? Lihat tutorial itu dulu. Oh, good. Kan memang benar ya, kita belajar itu tidak harus di sekolah, tidak harus dengan guru, tetapi kita bisa belajar di mana saja dan dari siapa saja gitu ya. Termasuk dari siapa? Mbak Yu. Mbak Yu tuh, gitu ya. Baik. Jadi ada lagi yang lain bisa menjelaskan gimana caranya membuat gaun-gaun kayak gini? Gimana caranya? Jadi untuk membuat gaun seperti itu bisa dibuat dari jaringan terlebih dahulu, terus menentukan satu persatu luas permukaannya itu gimana, mau ukurannya berapa, panjang, lebar, tinggi dan lain-lainnya. Baru nanti bisa kebentuk kalau dari pemotong. Oke, good. Jadi intinya adalah membentuk jaring-jaring. Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah siswa dapat mendesain jaring-jaring prisma limas dengan benar. Kemudian bisa membuat pola bangun ruang dari bahan kertas atau juga karton, atau di sana ternyata kalian sudah pakai apa namanya kardus gitu ya. Itu keren menurut Ibu. Kenapa keren? Karena setidaknya dari tugas kita ini kalian berpikir bagaimana kalian bisa memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, gitu ya. Dan terus siswa menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, dan juga tanggung jawab dalam kelompok. Karena nanti di dalam proses pembelajarannya ini kita akan banyak belajarnya itu bersama kelompok, dan di dalam proses pembelajaran ini kita juga pembelajarannya itu lintas mata pelajaran. Jadi lintas mata pelajaran itu dari hasilnya nanti, dari prosesnya nanti, itu yang akan mengajar, memberi nilai, itu setidaknya ada 3 guru. Yang pertama Bu Rini, guru bahasa Indonesia. Nanti Bu Rini akan menyampaikan terkait dengan teks prosedur
membuat jaring-jaring. Gitu. Lalu manfaat dari prosedur itu apa? Nah kemudian dari sisi prakarya, Bu Koni sebagai guru prakarya, Bu Koni akan melihat hasil akhirnya. Hasil produk akhirnya yang kalian buat, yang mana hasil akhir itu tentu saja diawali dari konsep jaring-jaring, itu ya. Nah terus berikutnya, nah untuk pembelajaran hari ini, pertama nanti akan diawali dengan assessment. Ada assessment awal. Nah kemudian yang kedua ada literasi membuat jaring-jaring. Jadi ibu sudah sediakan beberapa link YouTube, di mana link YouTube itu bisa kalian gunakan untuk literasi membuat jaring-jaring. Hanya saja link YouTube yang ibu letakkan itu tidak semuanya hanya prisma segitiga sama 5 segi 4 gitu. Nah terus mengerjakan sesuai dengan alur LKPD, lembar kerja peserta didik, tapi lembar kerja peserta didiknya itu digital. Jadi nanti ibu berikan link, lalu di situ ada lembar yang harus kalian kerjakan. Dan nanti silakan di-download. Setelah di-download, kalian bisa mengcopy atau menyimpan di Drive atau mengcopy di Google Doc supaya nanti bisa kerjanya itu kolaborasi gitu bersama teman. Nah kemudian presentasi progres pembuatan program. Nah nanti itu akan meminta 1, 2, 3 di antara kalian, maksudnya 1, 2, 3 kelompok gitu ya, yang mempresentasikan progresnya itu kayak apa. Itu desain atau alur pembelajaran kita hari ini. Nah sekarang silakan HP-nya dibagikan dulu. Ya silakan. HP-nya untuk semua. Sudah semua bukan Intos. Lalu di situ di Intos itu ada beberapa yang ibu sampaikan. Di antaranya itu adalah assessment awal. Ada nggak tulisannya assessment awal? Ada. Bisakah dibuka? Bisa dibuka? Bisa dibuka Kak? Sabar. Oke. Siapa yang sudah bisa membuka? Oke, satu bisa membuka, pasti yang lainnya bisa. Apakah sudah bisa dikerjakan? Sudah. Oke, selamat mengerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit ya, karena hanya 3 soal. Oke, cukup ya. Hari ini tadi yang nggak masuk 1 ya? Ayo 2 lagi sebelum ibu close. Yang belum submit. Baik, sudah 31 responden. Oke, anak-anak terima kasih. Dari responden yang menjawab, pertanyaan yang pertama tadi adalah itu adalah yang ini. Jaring-jaring 5 segi 4 terdiri dari apa yang benar? Oke, yang B ya. Nah ini ketika kita melihat responnya, dari jawaban yang pertama itu yang benar adalah 93,3%. Nah, berikutnya dari jawaban yang kedua itu yang benar menjawab 96,9%. Yang salah. Nah lalu yang jawaban yang kedua, yang ketiga, yang menjawab benar itu 21 anak atau 65,6%. Wow. Nah, tapi luar biasa ya, bahwa dari jawaban yang nomor 1, 2 itu rata-rata benar. Nah sekarang kita perhatikan yang nomor 3, kita bahas sejenak dan ibu minta tolong barangkali ada di antara kalian yang mungkin bisa memberikan jawaban. Ini perhatikan, ibu rasa sebenarnya mungkin karena kalian bukan tidak bisa, tetapi karena nggak teliti. Yuk kita baca. Mr. Rahmat akan membuat papan nama seperti gambar berikut. Papan nama dibuat dari kertas karton tanpa alas dan tutup. Oke, tanpa alas dan tanpa tutup. Kalau tanpa alas dan tanpa tutup itu berarti harusnya gimana? Dia bolong, nggak ada apanya? Nggak ada segitiganya. Harusnya nggak ada segitiganya. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang B. Siapa yang tadi salah menjawab?
gambar apa? Jari-jari. Ayo, ada nggak di antara kalian yang berani menjelaskan? Salah nggak apa-apa, kan judulnya masih belajar. Ibu mau nanya sama kalian, ketika sekarang ini kalian bisa naik sepeda, apa dulu juga langsung bisa? Pernah salah nggak? Tapi ketika sudah belajar, kita bisa belajar dari kesalahan. Oke, ayo Amel, silakan Mel. Apa ya? Silakan. Yang lainnya perhatikan ya, komitmen kita adalah satu bicara, yang lain mendengarkan. Silakan Amel. Oke, jadi yang gambar pertama ini sebenarnya sama. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 segi. Nah, berarti segi 5. Nah, di ujungnya sini itu tuh lancip semua atau berbentuk segitiga semua. Berarti kalau di sini ujungnya lancip atau segitiga semua, pasti udah pasti bentuknya tuh limas. Nah, kalau di sini itu segi 5, berarti artinya ini merupakan limas segitiga. Limas segi 5. Nah, selanjutnya adalah jaring-jaring. Kalau kalian udah lihat di bawah sini ada namanya, udah ada jaring-jaring prisma. Jadi kalau prisma itu, sepengetahuan saya, prisma tuh yang penting alas dan tutupnya tuh sama, seginya tuh sama. Jadi kita lihat, misalkan ini alasnya dan ini tutupnya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti segi 6, dan atasnya juga ada pasti segi 6. Berarti ini adalah prisma segi 6. Jadi kalau ini dibentuk-bentuk, yang pasti bagian sisi sini itu nanti akan dipasangkan sama sini, dan juga yang bagian sisi yang bawah sini dipasangkan sama ini. Terus ini yang sisi-sisi sampingnya. Nah, terus di sini pengertiannya hampir sama juga kayak prisma segi 6, tapi yang bedanya itu segi 7. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Jadi kalau misalkan ada sisi samping yang di sini, pasti dia kepasangannya sama yang di sini. Tuh teman-teman. Sekian. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan ya. Luar biasa. Amel, tunggu dulu Amel. Nah, anak-anak ada yang mau tanya nggak terkait dengan jaring-jaring yang tadi dijelaskan oleh Amel? Sudah jelas semua? Sudah. Oh, oke. Tadi cirinya kalau limas itu alasnya ada berapa ya? Ada 1. Kalau prisma alas yang sama, alas sama tutup ya, ada berapa? 2. Ada 2. Nah sekarang kalau misalkan nih, ibu mau nanya, kalau misalkan limas segi 4, alasnya ada berapa? Ada 1, sisinya ada 4. Kalau misalkan prisma segi 5, alasnya ada 2, alas 1, tutup 1 gitu ya. Lalu sisi tegaknya ada 5 segitiga, 1 alas, 3 sisi tegak, gitu ya. Oke, sekarang kalau misalkan nanti prisma segi 4, 2 alas, gitu ya. Terus ini berapa sisi tegak? 4 sisi tegak. Oke, Prisma segi 4, 2 alas, 4 sisi tegak. jaring-jaring, maka kalian harus tahu banyaknya sisi yang digambar. Sisi alasnya dan juga sisi tegaknya, atau sisi alas dan sisi tutup serta sisi tegaknya. Nah, ketika kalian sudah mengetahui konsep dasar itu, tinggal kalian berlatih untuk ketepatan gambarnya. Sehingga nanti ketika jaring-jaring itu dirangkai, maka akan
terbangun seperti yang diharapkan. Ya, oke. Terus kita lanjutkan masih dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Kita undang Ibu ini untuk menjelaskan secara singkat teks prosedur, karena memang nanti di dalam kalian mengerjakan jaring-jaring itu diantaranya kalian juga harus mengetahui langkah-langkah di dalam membuat jaring-jaring. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu. Oke, terima kasih Bu Catherine. Selamat pagi anak-anak semuanya. Oke, di sini Bu Rini tidak akan menjelaskan secara rinci karena itu akan kita pelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Bu Rini hanya akan bertanya dan menginfokan lebih secara umum saja apa saja yang akan kamu kerjakan nanti di teks prosedur khususnya di pelajaran bahasa Indonesia. Ya. Untuk di matematika itu hasil kitnya yang diambil oleh Bu Catherine. Kalau di kelas saya nanti yang akan diambil itu adalah teksnya, ya, teksnya, langkah-langkahnya dan sebagainya. Nah, untuk strukturnya yang paling pertama, kira-kira ada yang tahu tidak? Judul. Ya, pasti ada judul. Judulnya apa kira-kira? Membuat jaring-jaring limas, ya. Nah, kemudian setelah jaring-jaring, setelah judul kalian akan melanjutkan yaitu ada tujuan. Tujuan kalian membuat itu adalah apa ya kira-kira? Menghasilkan suatu karya. Menghasilkan sebuah karya. Oke, bagus. Ada lagi? Memahami cara membuat. Namanya saja sudah teks prosedur, yaitu tata cara untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Dilanjutkan setelah tujuan ada material. Material ini terdiri dari dua. Yang pertama ada alat dan bahan. Kira-kira kalau kita membuat jaring-jaring, alatnya apa saja? Gunting, oke. Apa lagi? Lem. Apakah nanti akan membuat jaring-jaringnya? Ya udah jaring-jaring saja. Simple, dari kardus begitu. Oke, nanti kalau di bahasa Indonesia, kalian akan mengkreasikan itu dalam bentuk apa saja. Bisa jadi kotak pensil, bisa jadi tempat kamu menyimpan pulpen untuk di rumah dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian ada tadi sudah alat, bahannya apa? Bahan dasar kira-kira. Kardus begitu. Oh, sudah ada yang bawa. Tio sudah bawa ya kardusnya. Wah, sudah banyak yang bawa. Oke, nanti dipraktekkan ya. Kemudian setelah alat dan bahan ada langkah-langkah cara pembuatan. Nah, di langkah-langkah khusus di bahasa Indonesia kita tidak akan menulis misalnya dalam bentuk poin bulat-bulat gitu, bulat-bulat, tidak ya. Tetapi dalam bentuk 1, 2, 3. Namanya saja sudah langkah, ya. Langkah-langkah itu pasti ada 1, 2, 3. Tidak bisa pakai strip, ada bintang-bintang dan sebagainya, tidak ya. Tapi harus menggunakan nomor begitu. Supaya nanti orang yang membaca teks prosedurmu itu bisa jelas. Sampai di sini. Sepertinya cukup. Apakah Ada pertanyaan? Tidak ada. Terima kasih Bu Rini. Baik. Jadi Bu Rini memberikan gambaran terkait dengan teks prosedur ya. Dan nanti di dalam LKPD yang sudah disiapkan, di situ tentu saja ada beberapa hal yang perlu kalian tulis untuk nanti sebagai bahan membuat teks prosedur. Seperti itu. Nah, sekarang anak-anak silahkan menyiapkan HP-nya kembali. Terus juga menyiapkan alat dan bahan. Tetapi dengan terlebih dahulu Ibu ingin bahwa kalian bekerjanya itu bersama kelompok. Silahkan meja yang baris pertama dijadikan satu dengan meja baris kedua. Yang ketiga jadikan satu dengan baris keempat. Dan tolong meja kursinya diangkat sehingga tidak menimbulkan suara yang gaduh. Silahkan semua melakukan. Kalau sudah, silakan bertenang dulu. Ibu akan menjelaskan beberapa hal. Ibu akan sampaikan dengan kriteria penilaiannya, termasuk juga sikap yang kalian miliki selama proses pembelajaran. Dan kriterianya itu adalah seperti ini. Ibu akan bacakan supaya
penglipatan dan tampilan. Kemudian kreativitas itu bagaimana kalian memiliki ide terhadap produk yang akan dihasilkan. Nah, kemudian penilaian teks prosedur itu dari struktur teks, kelengkapan bagian yang tadi sudah disampaikan Bu ini, ada judul, tujuan, alat bahan, maka kejelasan bahasa, kecepatan kalimat dan juga kosakata, kaidah kebahasaan, penggunaan kata kerja imperatif, urutan, konjungsi gitu ya. Nah, kemudian rubrik penilaian presentasi, kejelasan suara intonasi, kemudian pembagian peran saat presentasi, sopan santun dalam kalian menyampaikan presentasi. Kemudian untuk sikap, kolaborasi, kreativitas, dan juga tanggung jawab. Indikatornya bagaimana kalian aktif bekerja sama bersama berbagi tugas dengan teman-teman. Kemudian kreativitas itu memberi ide dalam proyek. Lalu tanggung jawab bagaimana kalian menyelesaikan tugas tepat waktu. Kalau kalian sangat aktif atau mungkin banyak ide yang orisinil atau sangat bertanggung jawab, ya skor maksimalnya adalah 4. Begitu, jelas ya? Nah, terus berikutnya sembari kalian mengerjakan di Sinkos, Ibu sudah menyiapkan beberapa video cara menggambar. Itu di bagian materi. Nanti silahkan dibuka dan juga silahkan dibuka LKPD. Di antaranya di situ ada alat-alat apa saja, bahan-bahan apa saja yang digunakan. Kan mulai dikerjakan. Waktu mengerjakannya Ibu kasih waktu 20 menit. 20 menit. Silakan. 20 menit. Boleh dibuka-buka dulu, lalu komunikasi dulu sama teman satu kelompok untuk berbagi tugas. Lalu kalian mengerjakannya secara kolaborasi. Kira-kira berapa senti kita bikin? Depannya mau satu-satu apa? Mau satu-satu kan harus sedikit per sedikit begini ya. Kalau mau langsung ya udah. Kalau langsung udah dari sini ke situ. Itu ya, jadi produk yang akan dibuat itu apa namanya tadi? Langsung tidur gitu ya. Itu kalau produk yang akan dibuat Nama hari kira? rekamnya ya. Atasnya berapa di sini ke sini. Artinya nanti kita bikin foto. Oke, cukup. Silakan semuanya dibereskan, terutama kardus-kardusnya. Sudah cukup kardus-kardusnya, silakan dibereskan. Tugas LKPD silakan dibuka. Siapa yang bersedia mempresentasikan hasil LKPD yang merupakan rancangan dan juga sampai desain dari jaring-jaringnya atau nanti ending produknya seperti apa? Oke, baik. Silakan Denda, kita beri tepuk tangan. Ya, di maju. Bentar. Denda itu kamu sudah kirim? Ini Bu, absen 32. Absen 32. Absen yang kirim Kinanti. Selain pada sama Oke, thank you. Silakan Denda.
Cuma satu. Ya, maju dulu mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan bersama kelompok. Lalu anak-anak sesuai dengan kesepakatan kita tadi, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Nah, oleh sebab itu, silakan anak-anak yang menghadap ke belakang, silakan membalikkan kursinya. Boleh bersama kelompok, silakan. Mari kita dengarkan, dan nanti apabila selama proses ada pertanyaan, dipersilahkan untuk bertanya. Ada mungkin satu yang mengoperasikan. Silakan, siapa? Ya, silakan dengar. Selamat pagi suster, serta Bapak Ibu guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan kurang lebih LKPD yang sudah kami buat. Jadi topiknya yang pertama tuh eksplorasi dan perancangan jaring-jaring prisma dari emas. Nah, di sini kita tuh akan membuat yang namanya lab lampu tidur. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dengdan dari kelas 9B absen 11. Saya Ciko, absen 26 dari 9B. Saya Cinan dari kelas 1932. Dan nama saya Sarin dari 9B absen 21. Jadi, tujuan kegiatan kita yang pertama mendesain jaring-jaring prisma atau limas dengan benar. Nah, di sini kita tuh makainya limas terpancung. Yang kedua, membuat pola jaring-jaring di kertas atau karton. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap kreatif, kolaboratif, dan tanggung jawab dalam kelompok. Yang kedua, ada alat dan bahan yang kita gunakan. Nah, alat yang kita gunakan, yang pertama ada pensil. Fungsi dari pensil untuk menggambar jaring-jaring. Nah, jaring-jaringnya sudah kita buat seperti yang ada di nanti di gambarnya ada. Terus yang kedua, ada penggaris yang berfungsi untuk menghitung dan menentukan panjang jaring-jaring. Dan ketiga, ada gunting untuk menggunting kardus dan kertas. Dan yang terakhir ada spidol untuk menggambar jaring-jaring di kardus. Serta ada bahan yang kita gunakan. Yang pertama ada kardus, banyaknya itu 1, dan fungsinya untuk membuat tiang dari lampunya. Yang kedua ada lampu atau bolam yang kita butuhkan hanya 1, dan fungsinya untuk menerangi. Dan yang ketiga ada kabel yang banyaknya itu ada 2. Nah, kabel itu ada positif dan negatif. Serta fungsinya sebagai sumber listrik agar lampu bola bisa nyala. Yang keempat ada baterai yang kita butuhkan 2 yang berfungsi untuk menyediakan dan menyimpan energi listrik. Serta yang terakhir ada tombol on off untuk menyalakan atau mematikan lampunya. Selanjutnya kita ada pembagian peran. Nah, yang pertama Dengdan itu perannya untuk menulis laporan dan juga perakit tiangnya. Terus untuk Selin itu untuk penulis laporan dan pemotong. Jadi nanti kita bakal potong kardusnya. Terus untuk Ciko itu bakal penulis pola dan perakit. Dan saya untuk penulis laporan dan pemotong juga. Jadi jenis warna ruang yang kita pilih itu limas terpancung. Jadi kita sudah menunjukkan dan sudah meletakkan gambar jaring-jaring. Ini yang atas ini tuh limas terpancung, terus 2 di bawahnya itu balok. Jadi yang ini tuh untuk menaruh bolamnya dan yang ini untuk menaruh baterai dan kabel-kabelnya. Terus ini gambaran akhirnya, tapi bedanya kita bakal pakai limas terpancung dan untuk yang ini bakal jadi bentuk balok. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada tanggapan, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah luar biasa ya, kita beri tepuk tangan. Baik, terima kasih kelompok berapa? 6 ya? Kelompok 6. Oke, boleh dulu. Baik, Ibu ingin mengetahui progres yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Silakan berdiri yang mewakili lalu menyampaikan progresnya sudah sejauh apa. Dari sini aja Bang, Dari situ saja tidak apa-apa. Nah, untuk sekarang progres kita tuh baru sampai membuat
bentuk dari jaringnya sebetulnya dari jaringnya juga belum jadi karena kita sendiri masih mendiskusiin buat membentuknya itu. Oke. Baru sampai itu? Iya. Baik, oke, nggak apa-apa. Terima kasih, silakan duduk. Baik. Nah, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada manfaatnya nggak kalian belajar hari ini? Yo, siapa yang bisa menyebutkan, boleh tunjuk jari. Oke, apa manfaatnya? Carmelo ya? Oke. Jadi manfaatnya itu kita mengetahui jaring-jaring bentuk-bentuk kayak tadi apa tuh limas itu macam limas ikan, dan kita itu bisa bekerja sama untuk mendaur ulang dari sampah seperti kardus menjadi barang yang berguna seperti tadi itu lampu Oke, jadi ada manfaatnya ya. Manfaatnya karena kalian pakai bahan-bahan limbah gitu ya, maka itu bisa setidaknya mengurangi sampah menjadi barang yang bisa dipakai gitu ya. Lalu yang kedua, manfaat pembelajarannya, oh ternyata matematika itu nggak melulu apa, nggak melulu ngitung gitu ya. Oke, yang lain? Oke, Amel lagi, silahkan Amel. Jadi manfaatnya itu adalah kita dapat membuat produk yang baru atau inovasi baru, meskipun produk tersebut tidak benar-benar merupakan inovasi, tapi setidaknya kita berhasil membuat inovasi. Oke, jadi bisa membuat produk karya sendiri. Baik. Nilai karakter apa yang kalian temukan selama kalian berproses belajar bersama teman, Bapak Ibu guru dan juga ada suster hari ini? Komunikasi. Kenapa ada komunikasi? Karena terkadang terjadi kesalahpahaman kalau tidak ada komunikasi. Misalkan bentuk ini harus dipotong segini, cuma karena nggak dibilang sama temennya, malah dipotongnya langsung asal-asalan. Jadi bisa saja dari komunikasi itu membawa dampak yang gak baik, ya kan? Di antaranya, oh tadinya masalah waktunya sebentar lagi sudah selesai, gara-gara kurang komunikasi, salah potong, waktunya bisa jadi lama. Atau mungkin, oh harusnya nggak perlu beli, harus beli lagi karena salah potong gitu ya. Komunikasi ternyata penting banget dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi, ayah Andra respect, gimana Andra? Coba. jadi saat teman kita ingin menyampaikan suatu pendapat, jadi kita menghargai semua pendapat yang disampaikan oleh teman-teman sebelum, jangan disampaikan gitu pendapatnya, terus mau pendapat itu harus. Oke, baik. Respect ya. Jadi ketika teman kita dalam satu kelompok itu mereka punya ide, punya gagasan, punya pendapat, ya apapun itu harus kita hargai, harus kita dengarkan, tidak boleh kita remehkan. Keren, Andrea, Abel juga. Yang lain? Kerjasama. Kenapa kamu menemukan nilai kerjasama? Soalnya kan kita diminta bikin suatu proyek, lalu kan kita diberi tugas untuk mengerjakan APD lalu proyek yang membentuk barangnya. Nah itu kerjasama melalui perorangan di kelompok. Oke, baik. Anak-anak, terkait dengan nilai-nilai yang kalian sampaikan, itu adalah nilai-nilai yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Berharap bahwa nilai-nilai itu selalu kalian kembangkan, supaya apa? Kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena menurut Kevin, sejatinya apapun bisa kita cari kalau kita memiliki nilai-nilai baik yang ada di dalam diri kita. Apapun bisa kita wujudkan kalau kita memiliki nilai-nilai baik yang ada di dalam diri kita. Contoh misalkan, kalian ingin menjadi anak yang berprestasi. Kalau kalian memiliki nilai ketekunan, nilai tanggung jawab, nilai daya juang yang tinggi, pasti itu akan mensupport untuk mewujudkan keberhasilan yang kalian inginkan. Nah, kita akhiri. Lalu untuk berikutnya, pembelajaran FTS, kita akan melanjutkan pembuatan produknya lagi. Gitu ya. Terima kasih dan selamat siang.